Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kullu wa kullun laka rabbi kullu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'da. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para alumni, anak-anak Bapak, di milad kali ini keadaan yang memaksa kita untuk bertemu di dunia maya. Kanggo wengi ieu para alumni, suasananya walaupun pandemi, walaupun pertemuan lewat udara, tetap supaya obrolan wengi ieu aya manfaatna. Sebab orang tos apal silaturahim terbaik teh anu ngahasilkeun ilmu. Adik ageuna Bapak hoyong ngobrol ka para alumni. Bapak yakin para alumni kaluar ti Al-Hanif elmuna tos narambihan. Amin. Tingkat ibadahna tos langkung sae. Bahkan tiasa wae itu tos melebihi Bapak dina sagala rupina. Bapak ingin berbagi lah malam ini. Karena terlihat wajah-wajahnya rata-rata bahagia tertahan. Jadi kita ngobrolnya obrolan tentang bahagia belahnya. Jadi ternyata begitu melihat via Zoom ada wajah-wajah para alumni. Mungkin para alumni bisa melihat Bu Haji, bisa melihat si Umi, bisa melihat Bapak. Dengan melihat saja kita sudah bahagia. Jadi kesimpulan bahagia itu sederhana. Ya itulah seperti itu. Nah, malam ini kita akan coba ngobrol bahagia itu sederhana. Ya, istilah bahagia itu sederhana. Nah, sebelumnya ini mungkin para alumni sekarang karirnya berbeda-beda. Aya nutos gaduh putra, berarti cucu bapaknya. Aya anu nembe nikah, teu acan gaduh putra. Aya anu nembe mencari dan menunggu jodoh. Ada yang masih, sebagian mungkin masih jadi beban orang tua ini gitu. Kita berdoalah malam ini mudah-mudahan wasilah silaturahim kita malam ini kita dibukakan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keinginan yang baik menurut Allah segera dikabulkan. Tidak lupa tadi Bapak lihat tayangan begitu banyak muncul wajah Kang Aziz di Cidaun, almarhum. Serta
beberapa orang santri yang sudah memang mendahului kita, saudara-saudara kita, teman kita. Kita doakan dulu wasilah bacaan Fatihah. Mereka sudah selesai dengan dirinya. Bapak yakin terutama yang berjuang di masa muda di jalan Allah, mereka termasuk syahidun dunia. Kita doakan mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya. Segala amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, digampangkan proses hisabnya, serta dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa khususan ila ruhi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kumargi tadi para alumni statusnya berbeda-beda. Jadi Bapak sering bikin quote setiap hari, disimpan di status WA. Mungkin sebagian banyak yang meng-screenshot, kemudian men-share ulang gitu di statusnya masing-masing. Karena sarana medsos yang Bapak punya hanya itu. Bapak nggak punya FB, nggak punya IG, Twitter, kamu tegaraduh gitu. Kalaupun ada yang di-searching, yang di-share gitu ke yang lain, itu hanya di status dengan anggapan sehari hilang. Karena Bapak menghindari jejak digital, hariwang gitu ya. Karena jejak digital itu kadang kejam. Jangan sampai masa lalu kita menghambat keberhasilan di masa depan karena gegabah dalam bermedia sosial. Ka anu can nikah, saha we nu can nikah coba ngacung. Bapak pernah bikin quote nih, bisa kalau memang jadi ilmu bisa itu kan. Bagi yang sedang PDKT, hukuman gantung sudah diganti dengan hukuman tembak. Kenapa kau masih menggantungnya? Kapan nembaknya? Cenah gitu. Eta menang ti bocah konslet. Kemudian ada di situ, ada pendekatan Islami mencari calon pendamping. Bapak buat ada 11 tahapan. TUPA pada diserat mangga TUPA. Ada 11 tahapan. Yang pertama, ya khusus kanu canarikahnya, minta saran pada mursyid atau murabbi. Minta saran. Siapa mursyid itu? Yaitu orang yang tidak punya kepentingan. Tidak punya kepentingan lain selain agamamu. Itu mursyidmu. Orang yang tidak punya kepentingan lain selain agamamu, itulah mursyidmu. Jadi kalau mau tanyakan, ini saya punya calon begini gimana? Seorang mursyid itu dilihatnya dari sisi baik tidak calon itu untuk agamamu. Jadi tahap pertama itu, tanyakan kepada mursyid atau murabi. Calon saya ini bagus enggak nih menurut mursyid itu? Sekali lagi batasannya mursyid itu tidak punya kepentingan lain dari kita selain agama kita. Kalau menurut mursyid calon kita itu baik untuk agama kita, nah itu bagus. Tapi terkadang mursyid lebih tahu, oh ini buruk buat agama kamu, ya udah tinggalkan. Itu tahap pertama. Setelah itu tahap kedua, lakukan istikharah dengan khusyuk. Istikharah itu nucanarikah ya, berlakunya sebelum hitbah. Jadi setelah hitbah itu tinggal faida azamta fatawakkal ala Allah. Jadi kalau mau istikharah sebelum tunangan, istikharah dulu, ini bagus tidak.
tahap berikutnya, cari sebanyak mungkin informasi tentang dia. Tentang dia. Dari orang-orang terdekatnya. Jangan bertanya langsung pada orangnya. Sholat kamu gimana? Puasa kamu gimana? Jangan langsung. Cari informasi dari orang-orang terdekat. Bagi yang sudah ngaji taklim kan ada di taklim bahwa karakter, sifat, dan agama seseorang untuk mengujinya cukup lihat teman terdekatnya saja. Ada itu di taklim kan. Nah, setelah mursyid mengiyakan, istikharah bagus, informasi terpenuhi, baru di situ bisa diatur tahap pertemuan, tahap keempat. Ya, jangan dulu ketemu sebelum punya pegangan. Setelah bertemu, ketika pertemuan itu yang ditanyakan adalah prinsip hidup dan tingkat pemahaman agamanya. Ya, kalau alumni pria mencari calon istri, coba gali prinsip hidup dan pemahaman agamanya. Karena dia nanti akan jadi istri kita yang jadi tanggung jawab kita, sholatnya, puasanya, dan lain-lainnya. Kalau perempuan, yang ditanyakan itu prinsip agamanya, kemudian tanyakan juga pemahaman agamanya, karena dia akan jadi imam bagi anak-anak kita, bagi diri kita. Itu tahap kelima. Ini yang penting nomor 6 juga. Pastikan orang tua kedua pihak setuju dan ridho. Nah, ini yang riskan nih. Setuju dan ridho. Kalau ada alumni datang ke Bapak, misalkan, Pak, ini saya punya calon, ini begini, begini, begini. Pertanyaan Bapak itu yang pertama, orang tua setuju dan ridho enggak? Kalau tidak, lebih baik jangan. Karena ridho Allah, firidol, walidai. Tapi sekarang itu, orang-orang yang mau menikah, karena pengaruh pergaulan dan lain-lain, tidak bisa membedakan mana setuju, mana ridho. Yang akan membuka berkah setelah nikah itu ridho. Ridho orang tua. Tidak cukup dengan setuju. Bapak kasih contoh nih buat yang belum nikah. Si A sama si B berhubungan. Sudah dekat sekali. Begitu minta persetujuan orang tua, orang tuanya tidak setuju. Harus segera ditinggalkan. Sehingga orang tersebut kabur. Pilih jalan naon istilahnya backstreet naon. Sembunyi di belakang. Terus orang tua merasa risih. Ini gimana anak? Tidak disetujui, dia kabur-kaburan dari rumah. Disetujui, hati tidak berkenan. Akhirnya karena takut malu dan takut terjerumus ke dalam dosa, kata orang tuanya, ya udah nikahin aja lah. Setujuin. Ini baru setuju. Belum tentu ridho. Di situ bedanya. Nah, sayangnya kebanyakan orang beranggapan bahwa alhamdulillah orang tua sudah nyetujuin, sekarang mah, kemarin mah enggak. Padahal baru setuju, belum tentu ridho. Karena ridho nggak bisa dipaksakan. Orang tua mau menikahkan itu karena terpaksa, takut anaknya terjerumus atau anaknya nggak nurut pada ayah ibunya, sehingga ya udah nikahin aja. Nah ini baru setuju, belum tentu ridho. Dan yang akan membuka keberkahan itu adalah ridho. Jadi tanya orang tua begitu mau nikah, ridho tidak? Saya menikah dengan si A atau menikah dengan si B. Jangan hanya setuju. Karena dengan ridho itu terbukalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa itu tadi?
Yang ketujuh. Nah ini bagi yang sudah nikah juga berlaku. Ketika sudah deal, orang tua setuju dan ridho, dicantumkan hari pernikahan dan lain-lain, cintanya harus berubah jadi iman sebelum proses akad nikah. Bahwa dia itu pilihan Allah untuk saya, bukan pilihan saya. Yang harus dihindari adalah dia pilihan saya. Dan dia pilihan Allah. Dan Allah insya Allah tidak akan salah pilih. Kalau Allah pasti tidak akan salah pilih. Yang kedelapan itu proses berikutnya. Atur jadwal pertemuan keluarga. Tentukan waktu hitbah. Tentukan pernikahan. Itu 11 tahapan PDKT yang Bapak susun untuk para santri dan para alumni. Semoga itu menjadi pegangan. Ya. Itu bagi yang belum menikah. Sekarang yang sudah menikah nih, siapa aja yang ada tuh? Teh Dede. Tadi nutos nikah nu hadir. Neng Lia, sada itu nutos hadir. Aai. Hai Napila, ieu kanggo nutos nikah ye, obrolan ti Bapak. Sami ieu Bapak cantumkan di quotes harian Bapak ya. TPDL damang aya. Kanggo nutos nikah ya. Madrasah terbaik bagi seorang istri adalah di rumah. Dengan suami sebagai sumber ilmunya. Nah, madrasah terbaik bagi seorang istri adalah di rumah dengan suami sebagai sumber ilmunya. Karena sakinah, mawaddah, dan rahmah itu dimulai dari kemampuan suami untuk menjadi mursyid terbaik bagi istrinya. Ya kena dua anak. Jadi seorang istri kalau mau mencari guru, sekolahnya di rumah, suami adalah gurunya. Sakinah, mawadah, warohmah itu terbentuk kemampuan suami untuk menjadi mursyid bagi istrinya. Dulu sudah Bapak obrolkan ke Anda, beda antara guru biasa dengan mursyid. Kalau mursyid itu mengirsyad, meluruskan agamanya. Berarti anu tos nikah, anu tos janten Bapak, wayahna tambahan deui ilmuna supaya istri munaroskeun agama teu kedah kanu sanes. Ka suamina. Istri berguru pertama itu ke suami. Ini dari mana quotes ini keluar? Karena Bapak baca satu buku judulnya Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di buku itu bahwa keberhasilan Siti Khadijah, kemudian Siti Aisyah dan istri-istri Rasul karena mereka belajarnya di rumah, berguru pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang kedua nih, untuk para suami istri. Bapak ngambil dari kutipan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum. Wa antum libasul lahun. Mereka, para perempuan itu adalah pakaian bagi kalian para lelaki. Dan kalian para laki-laki adalah pakaian bagi para istri itu. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Fungsi pakaian itu ada dua. Yang pertama, sebagai penutup kekurangan diri. Yang kedua, sebagai kebanggaan. Ini sekarang yang sedang ngejum aja pakaiannya bara ragus.
alanyar gitunya. Berarti bangga kita makainya. Selain menutup diri kita juga kita bangga memakainya. Itu fungsi pakaian. Jadi seorang istri harus bisa menutupi kekurangan suami sekaligus menjadi kebanggaan suami. Seorang suami harus bisa menutupi kekurangan istri sekaligus menjadi kebanggaan istri. Jika pasangan hidupmu tidak merasa bangga memilikimu, jika pasangan hidupmu tidak merasa bangga memilikimu, maka ia akan menjadi orang pertama yang akan memperlihatkan kekuranganmu pada orang lain. Jika pasangan hidupmu tidak merasa bangga terhadapmu, jika istrimu tidak merasa bangga kepadamu, wahai suami, jika suamimu tidak merasa bangga kepadamu, wahai para istri, maka dia akan menjadi orang pertama yang akan membuka kekuranganmu pada orang lain. Ya, ke orang ke kahartos eta mah mun aya istri teu bangga ka suamina ke ngomongkeun salakina wae ka batur. Ngabuka aib suamina berarti. Kalau suami tidak merasa bangga kepada istrinya, dia akan menceritakan kekurangan istrinya terus. Itu untuk yang sudah nikah. Sekarang yang sudah punya anak nih, Bapak juga pernah bikin quotes. Jadi ngaji quotes saya namanya. Begini para alumni, Bapak coba mempelajari dari tahun ke tahun keberadaan para santri semakin bertambah jumlah, kuantitas, kualitas bertambah. Ada beberapa santri yang potensi pada dirinya terhalang oleh cara orang tuanya dalam mendidik. Jadi potensi para santri harusnya dia bisa apa, dia juara apa, gitu ya, terhalang. Bapak pernah bikin quotes kapan ini? Tanggal 24 Januari. Potensi diri dan talenta yang ada pada seorang anak akan tertutup dan terhalang oleh pribadi yang kurang baik dari orang tuanya. Pribadi kurang baik dari orang tua itu akan menghalangi berkembangnya potensi atau talenta yang ada pada anak. Contoh kecil nama kieu we. Di pasantren ku bapa diarahkeun duha, tahajud, kalau puasa Senin Kamis, berjamaah dan lain-lain, tapi orang tuanya di rumah malas beribadah, berarti potensi anak ini akan terhalang karena anak di rumah melihat kebiasaan orang tuanya. Dengan demikian berarti untuk mengembangkan potensi anak, maka orang tua harus mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kayak tamatos masing-masingnya, nucan nikah, nutos nikah, nutos gaduh putra. Wihande kanu tadi araya ya teh. Ayen biasana ari keur ngaji mah nundutanana katingali, ari ngejum mah teu katingali nundutanana. Teu katingali nundutanana keur ngejum aduh. Wihande kanu tadi bahagia itu sederhana. Para alumni, bahagia itu perasaan. Bukan benda. Perasaan itu adanya di hati. Artinya apa? Karena bahagia itu perasaan, dia adanya di hati, dia bukan benda, berarti bukan jaminan
banyaknya benda yang dimiliki, hati bisa bahagia. Sawahnya luas, mobilnya banyak, mobilnya bagus, jabatannya tinggi. Bukan jaminan hatinya bahagia. Karena bahagia itu perasaan. Bahagia itu tidak terletak pada hartanya, tidak terletak pada jabatannya. Karena itu rasa, ya rasa. Bapak sering kasih ilustrasi. Di antara rasa itu manis, itu rasa. Asin itu rasa. Pahit itu rasa. Gula yang manis, manisnya itu tidak ada pada gulanya, tapi pada lidah orang yang mencicipinya. Garam yang asin, asin itu tidak menempel pada bendanya, tapi pada rasa orang yang mencicipinya. Karena bahagia itu rasa, maka dia tidak terletak pada bendanya. Berarti salah kalau orang mencari harta yang banyak supaya bahagia. Belum tentu. Kalau rasanya gelisah terus. Ingin naik jabatan yang tinggi supaya bahagia, belum tentu. Karena bahagia itu di sini. Rasa. Nah, kita coba melihat. Ini bukan hadis ya. Rata-rata Bapak buka rujukan-rujukan ini kata hikmah saja, kata-kata mutiara. Tapi sebagian menyebut ini hadis. Semua alumni sudah paham dan sudah hafal ini insya Allah. I'mal. Apa? Beramalah gitu. Untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Sebaliknya, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Pemahaman datar orang adalah untuk ibadah harus seakan-akan mati besok. Sehingga tahajud. Apalagi itu. Duha, sedekah, dikebut sehari penuh. Siapa tahu besok mati. Untuk akhirat. Untuk duniawi seakan-akan akan hidup lama. Makanya dia kejar banyak. Supaya hidupnya kemungkinan lama. Ini pemahaman datar. Dohir. Bapak coba mengajak para alumni. Melihatnya dari sisi sufistik. Bahwa kata hikmah ini sebetulnya sumber kebahagiaan. Yang tadi Bapak sebut sederhana itu. Beramalah kamu untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Kalau amal semua sudah tahu, sholat, sedekah, dan lain-lain. Tapi kita coba aplikasikan. Tidak hanya sisi ritual. Bayangkan nih, yang di rumah punya suami. Nah, berdampingan teh dede tadinya. Oh, ayah putra nangiringan. Dede sareng Kang Ijal. Punya suami. Punya istri. Kalau di kepala kita, di hati kita ditanamkan, siapa tahu besok saya mati, apa yang akan dilakukan pada istri hari ini? Coba, ke sana larinya bukan ke ritualnya aja. Seandainya besok saya mati, apa yang akan dilakukan pada suami saya hari ini? Seandainya besok saya mati, maka apa yang akan saya lakukan kepada anak saya hari ini? Kalau prinsip itu tertanam, maka ketemu istri langsung dipeluk, dirayu, siapa tahu terakhir pertemuan. Diajak bercanda, bercengkrama, saling memaafkan, saling memahami, anak dimanjakan, setiap hari begitu karena siapa tahu besok saya akan mati.
Kalau yang belum menikah, Anda punya orang tua nih, alumni di rumah. Kalau ditanamkan di hati, siapa tahu besok saya mati, maka begitu ketemu ibu hari ini, apa yang akan dilakukan? Begitu ketemu bapak hari ini, apa yang akan dilakukan? Ayah atau orang tua, apa yang akan dilakukan kalau kita yakin besok siapa tahu saya mati? Maka begitu ketemu orang tua, langsung cium tangan, minta maaf, apa kemauannya kita berikan, dan lain-lain, kesenangannya kita berikan, kita akan bahagia terus. Jadi kata hikmah ini juga mengandung unsur ajaran bahwa pemahaman seperti tadi itu akan memunculkan tingkat kebahagiaan. Contoh aja sekarang nih, yang sedang ngejum. Seandainya besok kalian mati, apa yang akan kalian lakukan begitu melihat Bapak hari ini? Ketemu langsung. Pasti yang akan ada di hati kita, saya akan membahagiakan dia. Nggak boleh ada yang kecewa. Dan itu akan senang terus setiap saat. Di rumah tidak akan ada yang marah karena satu kesalahan kecil, tidak ada yang saling membentak, tidak ada yang segala macam, suami istri, adik kakak dan lain-lain, semua ingin yang terbaik untuk keluarga, karena siapa tahu besok saya mati, maka saya harus melakukan yang terbaik sekarang. Buat semua orang bahagia, maka saya bahagia. Di situ kata Bapak tadi, bahagia itu sederhana. Dari ungkapan tadi. Pun sebaliknya, beramallah kamu untuk akhiratmu, untuk duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Pemahaman dohir dari sebagian orang ini dipahami bahwa ya udah kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, berusaha keras dan lain-lain sebanyak-banyaknya, karena siapa tahu kita akan hidup selamanya. Bapak coba mengambil sisi sebaliknya dari pemahaman sufistik, bahwa yang dimaksud itu bukan berarti karena akan hidup selamanya harus sebanyak-banyaknya harta dikumpulkan, tapi mentalnya adalah karena hidup masih lama, urusan dunia nyantai aja, nggak usah buru-buru. Pangkat belum naik-naik, nyantai aja lah duniawi, nanti juga naik, nggak usah repot. Itu ya. Dagangan belum laku, nggak usah gelisah, toh masih lama hidup di dunia. Yang punya istri belum bisa masak, nggak usah marah-marah, masih lama inilah. Dia masih akan terus belajar masak, nanti juga bisa. Nah, yang punya suami kalau pakai baju nggak bisa matching misalkan. Warna iya jeung warna iya. Kata istrinya ini bikin malu, nggak usah repot, itu duniawi, nanti juga bisa, atau masih lama dunia. Kesana arahnya. Jadi kita tidak akan gelisah mikirin dunia supaya banyak karena hidup akan lama, bukan ke situ, tapi kita akan tenang mencari duniawi. Kalau yang tidak sempat hari ini santai saja, besok lagi, toh hidup kita di dunia akan masih lama. Pemahaman yang tadi, hiduplah, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok, tidak hanya dipahami ritual ibadah kepada Allah saja, tapi bayangkan kalau kita besok akan mati, sudah tahu besok mau mati, kira-kira hari ini apa yang akan dilakukan dengan orang-orang yang ketemu dengan kita. Ucapkan salam, minta maaf kalau ada salah, kamu perlu apa, saya bantu, semua. Disitulah ada kebahagiaan. Tuh. Pemahaman sebaliknya dari yang tadi, beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, bukan dipahami ngumpulin harta supaya banyak, tapi pahaminya adalah untuk urusan dunia yang belum beres hari ini, tenang, masih ada hari esok, tidak akan gelisah, kita akan bahagia terus. Itu pemahaman tadi. Kemudian Bapak titip ini, nyambung dari obrolan ini. Setan itu punya alat dan cara. Di antara alat dan caranya
adalah sama seperti tadi. Perasaan kita. Ini sekaligus ke para dewan santri yang ada di hadapan Bapak hari ini, para dewan kiai. Perasaan kita itu sering dijadikan alat oleh setan untuk sarana menggoda agar perasaan berubah menjadi dosa. Nah, tadi kita simpan dulu. Untuk para alumni, nah ini imbasnya adalah kita ngobrol sekarang dampak buruk dari media sosial. Ya, dampak buruk dari media sosial. Bapak sering ngobrolkan bahwa jangan sampai jejak digital itu masa lalu kita merusak kebahagiaan kesuksesan di masa depan. Hati-hatilah dalam bermedia sosial karena di situ ada jejak digital. Semuanya ini, termasuk Bapak juga sangat takut, risih, jangan sampai ada jejak digital yang menjadi abadi ketika Bapak melakukan dosa atau kekurangan atau kesalahan. Sodakoh jariah itu ada, dosa jariah ge aya namanya. Dosa jariah. Ketika kerudung dibuka, dipoto selfie dengan cantik, di-share, orang lain men-save di HP-nya, disebar ulang, aurat terbuka kemana-mana, orangnya sudah meninggal, itu auratnya masih terus. Dari jejak digital itu. Kita kembali ke perasaan tadi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismun. Wala tajassasu. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Al-ayah. Di ayat ini ada 3 hal yang dilarang oleh Allah. Pertama, banyak berburuk sangka, katsiran minadh-dhon. Yang kedua, mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, menggibah orang. Setelah Bapak buka beberapa literaturnya, ternyata 3 larangan ini satu sama lain. Kalau dalam mantik itu ada istilah daur dan tasalsul. Daur itu berputar ke situ-situ juga. Kalau tasalsul itu kausalitas. Daur teh kieu Mang Deden ya bisa teu apal. Endog tina hayam, hayam tina endog tina hayam gitu terus. Eta daur gitu. Aya tasalsul mah moal aya 2, mun teu aya hiji heula, moal aya 3, mun teu aya 2, moal aya 4, mun teu aya 3, itu tasalsul, nyambung. Ayat ini larangannya 3, menjauhi buruk sangka, kedua tajassus, mencari-cari kesalahan orang, yang ketiga gibah. Ayat sebelumnya menceritakan ada satu suku yang merasa dia lebih baik dari suku yang lain. Sehingga dia mengolok-olok. Ada satu suku yang merasa, suku bangsa, lebih baik dari suku lain. Sehingga dia mengolok-olok suku lain itu. Membuli kalau sekarang ya. Membuli suku lain. Membuli suku itu. Ternyata yang Bapak lihat, 3 dosa itu awalnya dari mana? Dari perasaan bahwa saya lebih baik dari orang lain. Ini perasaan bahaya ini.
Ketika kita sudah punya merasa bahwa saya lebih baik dari orang lain, nah perasaan ini akan dijadikan kendaraan setan untuk melanjutkan menjadi dosa-dosa yang ini tadi. Saya lebih baik dari orang lain. Setan akan masuk. Oh iya, kamu lebih baik dari orang lain. Dengan demikian nggak boleh ada orang lain yang mengungguli kebaikan kamu. Mulailah dia mengolok-olok orang lain. Menggunjing orang lain. Nyinyir terhadap orang lain. Untuk memperkuat posisinya bahwa dia lebih baik dari orang lain. Di ayat sebelumnya kan ada ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Satu kaum jangan mengolok-olok kaum yang lain karena merasa, nah itu tadi, lebih baik dari kaum yang lain. Mengolok-olok, membuli kalau sekarang. Menghujat kalau sekarang. Padahal di mata Allah siapa tuh lebih baik orang yang dihujat. Setelah membuli dan lain-lain, ini mohon maaf nih Bapak nanti kalau agak ini. Karena buliannya, mengolok-oloknya tidak mempan juga, maka akan naik ke tahap berikutnya. Memanggil dengan panggilan yang buruk. Wala talmizu bil alqab. Para alumni sudah tahu yang sering ngaji di YouTube, jamaah YouTube ya, yang sering membuka media sosial dan lain-lain, itu di media sosial banyak panggilan-panggilan alqab yang jelek. Allah tegas dalam Quran, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Sekarang ini merajalela di media sosial. Dari mana alqab, panggilan-panggilan landihan orang jelek? Gak usah disebut lah di sini. Kelompok ini dipanggil sebutannya ini, kelompok ini disebut ini. Istilah-istilah agama dibawa untuk memanggil panggilan-panggilan jelek pada kelompok lain. Dari mana situ keluarnya? Dari merasa diri lebih baik. Ini harus hati-hati. Ini Allah di Quran menyebut begitu. Setelah memanggil-manggil dengan panggilan yang kurang baik, maka kesananya dia akan terus berburuk sangka. Orang lain berkumpul di sana, jangan-jangan dia mau mengambil alih posisiku. Terus saja begitu. Karena dia sudah menggunjing orang, maka apapun yang dilakukan orang lain yang digunjingnya, dia akan pantau. Dia akan teliti. Jangan-jangan dia mau menjatuhkan saya. Jangan-jangan dia mau mengambil posisi saya. Terus suudzon. Nah, dari suudzon itu nanti akan masuk tajasus, mencari-cari kesalahan orang. Setelah ketemu kesalahannya, masuklah ke tahap berikutnya, menggibah. Disitulah dunia media sosial. Tujuan menggibah, balik lagi ke asal, supaya orang lain dipandang buruk, sehingga tetap saya yang terbaik. Perasaan itulah yang membunuh, menjerumuskan kita. Al-Hanif sekarang milad. Ada dewan santri di sini, ada dewan kiai, ada dewan mudaris. Milad itu, kalau ada prestasi harus kita syukuri. Tapi jangan punya perasaan kita lebih baik dari lembaga lain. Ini bahaya. Ketika ada perasaan kita sudah lebih baik dari lembaga lain, maka itu awal kemunduran. Mendengar lembaga lain ada musibah, kita langsung pedah weh, nyinyir ke sana. Hilang empati karena merasa kita yang terbaik. Hilang empati, hilang simpati. Ketika ada lembaga lain yang mendapat musibah, tidak dijadikan pelajaran supaya tidak terjadi di kita. Tidak segera membantu. Karena takut tersaingi. Takut dia lebih baik. Karena kita sudah lebih baik. Itu perasaan itu yang bahaya.
Perasaan merasa sudah lebih baik dari yang lain itu awal yang akan dijadikan kendaraan setan untuk melakukan dosa-dosa berikutnya. Rantai-rantai dosa-dosa berikutnya. Mulai dari mengolok-olok, memanggil dengan panggilan yang tidak baik, kemudian mencari-cari kesalahan orang, setelah ketemu kesalahannya, kita menggibahnya. Tujuannya itu tadi, supaya tidak ada orang lain yang lebih baik dari kita. Perasaan itu yang bahaya. Salah satu, Bapak kasih contoh sederhana nih para alumni. Kira-kira para alumni berani tidak memposting di statusnya keburukan kita? Coba, berani enggak? Memposting keburukan kita atau kelemahan kita diposting di status. Pasti rata-rata yang terbaik kan? Ketika satu hari kosong tidak ada status, berarti dia sedang tidak kemana-mana, belum mandi. Sebab kalau sedang pergi ke sana, foto, diposting. Mau makan yang enak, difoto dulu, diposting. Jarang no makan teri, makan nukar itu diposting, jarang. Yang belum mandi jarang diposting. Yang sedang terpuruk jarang diposting. Pasti yang terbaik terus. Hati-hati kita sudah masuk di jebakan setan. Karena menganggap kita sudah lebih baik, maka yang diposting yang baik terus. Kesananya akan tersiksa terus. Akan tersiksa terus. Yang diposting yang baik. Teu aya we kagiatan, naonnya merana curhat dina status. Tapi nama palinter alumni mah dah biasa. Ulin nama kamol sakali, dipotona 50 kali gitu. Dipostingnya dituntut unggal poe, juga we unggal poe kamol nate. Itu kita sudah terjebak di situ. Karena ingin dilihat orang kita lebih baik, kita dianggap sudah berhasil, nih status saya yang sekarang loh. Sedang ini. Maka kesananya akan lelah dan capek untuk selalu mencari yang terbaik untuk diposting. Gelisah. Atau misalkan Dewan Santri ya di Painan Bapak, ada mas status saya anu nempo hiji acan. Stres mana teh. Karak duaan nempo cenah gitu. Karak tiluan gelisah dengan sendirinya karena tidak ada ikhlas di situ. Itu sudah mulai jebakan sarana setan untuk menggiring orang supaya dia merasa lebih baik sehingga mudah setan gunakan untuk menjadi sarana ke dosa-dosa selanjutnya. Jadi manfaatkan HP ini, media ini untuk memperbaiki diri, untuk beribadah kepada Allah, untuk bersilaturahim dengan tetap menjaga etika, ya, dan hindari hal-hal yang menjadi bahan fitnah dari adanya media sosial itu. Kita simpulkan sajalah obrolannya. Da sono atau da mun aya payunana bisa 2 jam itu Bapak. Ka para alumni, hapunten bapaknya, salami di pasantren, bisi aya sisi manusiawi di bapak, anu kirang merenah, anu teu layak ditiru, aya kesalahan manusiawi, kekurangan manusiawi, sehingga hal-hal nu sapertos kitu teu layak ditiru ku para murid atau Bapak pernah melakukan dosa ka para santri selama di asrama dulu, nu karaos, nu teu karaos. Bapak mewakili keluarga besar pasantren, nyuhunkeun dihapunten, jangan sampai dosa-dosa di antara kita, antara keluarga besar, Bapak pribadi jeung para alumni jadi penghalang karena ditampina upaya ibadah kita tiap hari ke Allah Subhanahu wa taala.
Ka para alumni, Bapak dorong doa kasadayana. Mudah-mudahan kalian semua di masa pandemi seperti ini aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga ku Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun. Salajengna aya dina keberkahan. Setiap cita-cita, keinginan, doa para alumni anu sae mungguh Allah sing enggal dikabul. Sing enggal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna ieu pandemi mudah-mudahan segera berlalu. Para santri, adik-adik kelas kalian nu aya di asrama, aya sapalih anu masih kene dipisah masa karantina sabab datangna telat. Dan digabungkan. Jadi pasantren di masa pandemi seperti ini sanes alahani pungkul, pasantren nu sanes ge merasa gagap menghadapi situasi pandemi. Tong boroning pasantren pamarentah ge gagap gitu, menghadapi pandemi seperti ini. Lagi Bapak minta maaf atas segala dosa, khilaf, karaos teu karaos, salami kebersamaan kita di pasantren. Kemudian terakhir untuk milad, nanti mungkin si Tete akan menjelaskan masalah kenapa baru bisa dilaksanakan malam ini, henteu pas di malam 1 Rajab kamari. Karena mungkin kesiapan teknisi dan lain-lain tidak memungkinkan nembe tiasa dilaksanakan wengi ieu. Sakitu panginten ti Bapak di alap cekap teu kedah aya obrolan ke laluasana sareng si Tetehnya, mangga bade naros itu ieu sareng si Teteh, bade ngobrol itu ieu sareng si Teteh. Di Bapak sakitu sakali deui hatur nuhun ka para alumni, doakeun teras para alumni, doa ti Bapak insyaallah setiap dina saatosna tepan bukan hanya santri yang ada di asrama tapi sadaya alumni masuk sareng kasebat secara kum sadayana dina doa-doa Bapak. Hatur nuhun tina waktos anu tos disempatkeun kanggo bertemu walaupun melalui dunia maya sapertos kieu. Mudah-mudahan sargaya upaya kita malam ini untuk bersilaturahim berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.